Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nurana Safera dari kelas reguler B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan tempat-tempat lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharoh atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Toharoh atau bersuci menurut pembagian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 1. Bersuci lahiriah. Beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, atau tempat yang didiami oleh kotoran sampai hilang rasa bau dan warnanya. Quran Surat Al-Mudathir ayat 4. Dan pakaianmu bersihkanlah. Yang kedua, bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat, seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuhah, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Macam-macam toharoh. Allah selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu. Untuk bersuci misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat lainnya yang suci untuk menggantikan air jika tidak ditemukan. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Macam-macam air. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air suci yang mensucikan, yaitu air 1. Air hujan, air sumur, air laut. Yang keempat, air sungai. Yang kelima, air danau atau telaga. Yang keenam, air salju. Yang ketujuh, air embun. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan yang untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci kepada, seperti air teh, kopi, sirup, air kelapa, dan lain-lain. Air musyamas, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam berjana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci. Air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau, maupun warna. Air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, atau baunya pun tidak berubah dalam jumlah sedikit, yaitu kurang dari 2 kulah 270 liter menurut ulama kontemporer. Cara-cara toharoh. Ada berbagai cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air seperti wudhu dan mandi junub atau mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu, tanah, yaitu dengan bertayamum. Dan bisa juga menggunakan air, tanah, batu, dan kayu. Tisu atau kertas
itu termasuk ke dalam kategori kayu, yaitu dengan beristinja. Cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya. 1. Najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis sedang, najis mutawasitah. Najis sedang yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, atau warnanya. Yang ketiga, najis berat. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau batu. Ruang lingkup toharoh. Pembahasan fikih mengenai toharoh meliputi 1. Alat toharoh terutama air, berikut pembagian jenis air. Yang kedua, hadas dan najis, berikut pembagian jenis air. Yang ketiga, larangan karena hadas. Yang keempat, cara toharoh meliputi istinja, mandi, wudu, tayamum, dan cara menghilangkan najis dan pakaian, tempat, dan perkakas. Syarat-syarat wajib toharoh. Mensucikan segala sesuatu yang terkena najis, baik badan, pakaian, maupun tempat, hukumnya adalah wajib. Jika mensucikan pakaian dan tempat hukumnya wajib, maka terlebih lagi untuk mensucikan badan, karena mensucikan badan merupakan syarat mutlak untuk bisa melaksanakan sholat dan beberapa kewajiban ibadah lainnya. Adapun syarat-syarat wajib toharoh adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mempunyai akal sehat, tidak gila. Yang ketiga, sudah balik. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, sudah masuk waktunya. Ada air atau alat untuk bersuci lainnya, mampu